Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Taufiquddin dengan NIM 228020 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Jombang. Saya akan menjelaskan sejarah dan filsafat olahraga dengan tema peran olahraga dalam pengembangan disiplin kerjasama. Olahraga dapat digunakan sebagai media untuk membina sikap, disiplin, dan kerjasama dari segala bidang. Disiplin adalah kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu mencapai dampak yang lebih besar. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama, disiplin diri sendiri dan disiplin semu. Disiplin diri sendiri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Dan yang disiplin kedua yaitu disiplin semu. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin latihan atlet adalah kesadaran dan ketaatan atlet terhadap ketentuan dan norma-norma yang diberlakukan dalam lingkungan latihan. Kerjasama atau kooperatif adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, yaitu kerjasama setara dan kerjasama tak setara. Kerjasama setara memiliki 3 poin, yaitu poin pertama, kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara 2 orang yang mempunyai posisi yang sama. Dan yang kedua, contoh, produsen dan konsumen. Dan yang ketiga, produsen sebagai orang yang memproduksi, memperlakukan konsumen atau mau membeli produknya, yaitu kerjasama tak setara. Ada 2 poin. Yang poin pertama, kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Dan untuk contohnya, poin kedua, kerjasama antara pengusaha dan pegawainya. Kerjasama berdiferensiasi, yaitu kerjasama berdiferensiasi adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur, yaitu pekerjaan terbagi-bagi, tidak sama bagi setiap orang, lebih luas dan lebih kompleks lagi. Suatu pekerjaan diperlakukan keahlian berkumpul. Kerjasama berdasarkan ruang lingkup dan dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan kerjasama eksternal. Apa saja yang di dalam kerjasama internal? Yaitu ada kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Dan contohnya yaitu dalam suatu perkumpulan yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan struktur anggota lainnya. Dan kerjasama eksternal yaitu kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Contohnya, kerjasama antar kelompok atau klub olahraga. Persyaratan kerjasama, yaitu ada beberapa macam persyaratan kerjasama. Akan saya sebutkan 3 saja untuk poinnya. Yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Dan yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Dan yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama tersebut. Jadi, beberapa macam ini itu ada persyaratannya
dari poin yang pertama hingga yang akhir, sampai kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Itu poinnya, kerjasama ataupun persyaratan kerjasama. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kurang enak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Muhammad Afifuddin mengucapkan terima kasih. Salam olahraga jaya.